Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seringkali kita bertanya di masa prapaskah seperti ini, bagaimana sih puasa yang benar itu? Berapa kali saya boleh makan dalam sehari? Apa yang harus saya lakukan di masa puasa? Dahulu sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja mengajarkan kepada kita cara berpuasa dengan hanya makan sekali kenyang dalam sehari. Setelah Konsili Vatikan kedua, gereja mengajarkan kepada kita bahwa titik berat dari masa puasa bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Dimensi berpuasa mencakup sebenarnya seluruh diri kita sebagai manusia. Kita tentu memuliakan hati dan bukan pakaian seperti kata Nabi Yoel dalam bacaan pertama hari ini. Kita memuliakan hati kita, bukan baju luaran ini saja yang menandakan merendahkan diri di hadapan Tuhan, penyesalan atas semua dosa-dosa kita. Kita sungguh-sungguh mau berubah di hadapan Tuhan, tetapi jangan lupa, Yesaya juga melengkapi seruan berpuasa ini dengan melepaskan itu yang namanya belenggu terhadap orang-orang yang menderita. Kita mengulurkan tangan dan memberikan roti kepada orang-orang miskin. Maka tindakan berpuasa lebih dari sekedar mengejar kesucian pribadi misalnya, atau mengejar karunia rohani, lebih dari sekedar pengungkapan rasa tobat, tetapi juga ada dimensi lain, bahwa semakin beriman, orang juga semakin solider, sesuai dengan tema masa prapaskah kita ini, masa puasa kita. Maka titik tolak mengenai makan dan minum yang awalnya itu diletakkan sebelum Konsili Vatikan kedua. Setelah Konsili Vatikan kedua, kita hanya diminta berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung, dan berpantang wajibnya pada setiap hari Jumat. Supaya apa? Sebenarnya kita dapat memilih apa yang bisa kita lakukan di dalam masa tobat ini sebagai ungkapan tobat pribadi kita. Jadi apa yang kita sisihkan dari kelebihan kalau kita belanja makan dan minum kita, atau mungkin belanja online kita tahan dan kemudian kita sisihkan, kita masukkan ke amplop APP, itu akan digunakan untuk menolong orang-orang lain yang sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Juga misalnya tindakan solidar kita di masa prapaskah adalah kalau kita juga tetap setia pada protokol kesehatan. Kita menjaga supaya kita sehat dan orang lain di sekitar kita pun tetap sehat, supaya jangan semakin banyak orang yang terpapar karena pandemi ini. Ini contoh bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mau bertobat. Yesus hari ini mengkritik orang-orang yang mau menunjukkan dirinya itu suci dan baik. Ketika mereka berdoa depan umum. Ketika mereka bersedekah, mereka mau tunjukkan kepada orang bahwa mereka baik hati dan murah hati. Waktu mereka berpuasa, mereka menunjukkan dengan wajah mereka yang kuyu, rambut mereka yang kusut. Bukan itu pertama-tama tindakan lahiriah, bukan titik berat dan pusat dari berpuasa, melainkan puasa yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hati kita. Mari di dalam masa prapaskah ini kita belajar untuk mengubah sikap kita dan cara hidup kita yang tidak baik, tutur kata kita yang sering menyakitkan hati orang lain, atau mungkin kita begitu tinggi hati sehingga sangat sulit untuk mendengarkan pendapat dan teguran orang lain mengenai sifat-sifat kita yang mungkin merusak relasi. Untuk anak-anak tentunya bisa belajar menahan diri. Jangan kecanduan dengan game. Kalau Anda sudah kecanduan, Anda harus berusaha melepaskan kecanduan Anda tersebut. Jangan katakan, it's okay, saya main game biasa aja. No, ketika Anda lebih banyak meluangkan waktu untuk main game, Anda kehilangan apa? Kehilangan waktu untuk membangun relasi dengan orang lain, dengan orang tua Anda, dengan saudara-saudara Anda. Mungkin Anda mengatakan, saya berelasi dengan teman-teman saya di game. Ingat, relasi seperti itu bukan relasi yang real. Anda membutuhkan relasi yang mengembangkan dimensi sosial Anda sebagai seorang manusia, bukan tenggelam dengan layar kecil tersebut dan memanjakan diri Anda dengan kemudian hanya main game, hanya makan, hanya tidur saja. Anda tidak membantu orang tua Anda di rumah sama sekali. Anda mungkin marah ketika ditegur oleh orang tua Anda. Anda harus belajar untuk mengubah cara hidup Anda.
Dan bagi kita yang juga sadar bahwa kita punya kebiasaan yang jelek, yang mengganggu orang lain, yang membuat orang lain tertekan, yang membuat orang lain sedih, Anda harus belajar untuk mengontrol emosi Anda, mengontrol diri Anda, dan mengembangkan sifat-sifat yang positif dalam diri Anda. Maka masa puasa ini akan menjadi masa yang penuh rahmat ketika kita sadar ini bukan hanya soal makan dan minum, tapi soal mengoyakkan hati. Seluruh diri Anda, hidup Anda berubah di hadapan Tuhan karena Anda tahu Anda membutuhkan penyelamatan dari Tuhan, dan bahwa dalam ketidaksempurnaan Anda mau memperbaiki diri dan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Tuhan, kami akan memulai masa Prapaskah ini, dan kami mohon semoga Engkau mengoyakkan hati kami dan membuat kami belajar untuk menjadi rendah hati. Memang Tuhan, rendah hati itu mahal, tapi kami mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, mengubah cara hidup kami yang lama, dan kami ingin belajar hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memulai masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua.